Namaku Sena. Kebetulan ini adalah video pertamaku. Yang video ini adalah tujuannya untuk menginspirasi anak-anak muda yang masih bingung mau melanjutkan sekolah kemana. Ada yang mau S2, ada yang mau kerja, atau ada yang mau usaha. Nah, kebetulan di belakang itu udah ada temanku namanya Bima. Dia adalah orang yang cukup inspirasional yang udah ngambil S2 dan sekarang lagi mengambil MT di salah satu BUMN di Indonesia. Yuk, stay tune. Nah, untuk kali ini aku bawa teman dari salah satu MT BUMN di Indonesia. Namanya adalah Hima. Coba Him, kenalin Him. Ya, halo semuanya. Kenalin, aku Hima. Aku asalnya dari Bogor, Jawa Barat. Background pendidikan aku S1 di Teknik Elektro UI, Universitas Indonesia, dan aku langsung lanjutin studi S2 aku di South Korea, di Korea Selatan, ngambil jurusan Teknik Elektro juga, inline. Di kampusnya namanya Kookmin University, tepatnya di Seoul. Wih, seru banget ya kayaknya ya. Iya. Terus sekarang kegiatannya apa Mas? Sekarang kegiatannya aku lagi menjalankan MT di salah satu BUMN di Indonesia. Jadi dulu sempat nge-apply juga selama S2 ini, nge-apply di MT BUMN ini. Oh, jadi ini lagi ngambil S2 juga, lagi belum selesai S2 juga, tapi juga lagi ngambil MT juga ya? Iya, benar banget. Terus kalau yang dulu sebelum kok bisa mutusin S2 atau mutusin kerja gitu, dulu habis lulus S1 gimana ceritanya Mas? Oke, jadi dulu setelah lulus S1 aku emang membuka dua jalan gitu sih. Jadi kayak aku memilih entah aku akan memilih karir dulu atau memilih lanjutkan studi aku. Dan jadi aku membuka dua jalan, sebari nge-apply kerja juga, dan juga aku sebari nge-apply untuk S2 ke luar negeri kayak gitu. Dan puji Tuhan, alhamdulillah yang dapat S2 ke luar negeri dulu. Jadi aku ngambil kesempatan itu dulu. Dan aku coba untuk ngejalanin itu dulu selama S2-nya di Korea 2 tahun ya. Tapi sekarang aku baru jalan 1,5 tahun. Dan di selama perjalanan itu aku coba untuk apply MT di salah satu BUMN di Indonesia, dan alhamdulillah dapat juga. Dan jadi sekarang kondisinya lagi ngejalanin S2 di Korea, tinggal 1 semester terakhir, dan juga ngejalanin program MT ini. Umur berapa Mas kalau boleh tahu Mas? Aku sekarang umurnya 24 tahun. Luar biasa. Saya 24 tahun belum kepikiran seperti Anda. Saya 24 tahun masih ya seperti itulah gitu ya. Bisa udah S2, udah gitu milih kerja gitu. Terus kenapa kok kayak memikirkan untuk ya udahlah aku kayaknya kerja di Indonesia aja gitu. Kayak instead of kayak kamu kerja di Korea gitu. Oke, pertanyaan yang bagus ya Mas Enan. Wih, luar biasa. Jadi sebenarnya sangat aku sebenarnya sangat tergiur juga untuk kerja di Korea. Karena kalau misalkan kita bicara soal salary ya, memang basically di Korea memang salary sangat tinggi, apalagi di Seoul ya. Tapi kita balik lagi karena aku berasal dari Indonesia gitu ya. Jadi aku orang yang cukup cinta sama tanah air aku, dan aku emang basically mau lanjut untuk masuk ke BUMN. Jadi emang abis lulus S1 tuh dari awal emang tujuannya mau kerja di Indonesia, pengen masuk BUMN, pengen mengabdi untuk negeri. Ini sadis. Jadi dan kebetulan juga beberapa kakak aku itu dari BUMN juga, bekerja di BUMN. Jadi memang mungkin orang tua aku pun mengarahkan untuk aku kerja di BUMN. Jadi selama di Korea pun aku coba untuk tes di BUMN yang sekarang aku lagi jalanin ini. Dan alhamdulillahnya dapat kayak gitu. Okay. Terus kalau misalkan pertimbangannya kenapa pada akhirnya balik lagi ke Indonesia ya, intinya ini sih, kalau misalkan kita kerja di luar negeri nih, aku mikirnya aku nggak akan sampai tua banget gitu di sana. Pasti aku mengumpulkan uang dulu secukupnya, semampu aku, terus aku balik ke Indonesia untuk jadi pengusaha mungkin seperti itu. Tapi ada jalan lain juga, kayaknya menjadi karyawan di BUMN dari awal gitu ya,
dan yang juga sebenarnya udah cukup terjamin gitu dari segi stabilitas hidupnya, kayaknya udah cukup baik gitu ya, udah baik juga gitu. Jadi itu juga salah satu pertimbangan kenapa aku milih untuk lanjut di BUMN seperti itu. Oke, terus Mas, aku mau nanya lagi nih. Mas kan S2 di Korea nih, jelas dong ada perbedaan dong. Kayak di Indonesia itu kan ya orang-orangnya nyantai gitu. Mungkin kalau di Korea tuh gimana sih orangnya, kayak makanannya gitu-gitu gimana? Ini aku coba jelasinnya dari ini ya kali ya, dari mulai kehidupan aku selama di Korea kali ya. Ya sekalian beasiswanya boleh juga sih. Oh, Kayak boleh. Mas dapat beasiswanya apa, terus kayak menyambung hidupnya dengan apa gitu mungkin. Oke. Jadi gini, aku berangkat dari ini dulu ya. Misalnya beasiswa yang aku ambil ini kan namanya beasiswa Excellent Researcher Program ya. Jadi ini tuh beasiswa dari pemerintah Korea yang salah satunya didistribusikan sama kampus-kampus di Korea gitu. Nah, ini memang spesifiknya beasiswa ini mengundang researcher gitu. Jadi untuk bekerja sebagai researcher di lab gitu. Nah, kalau buat kayak misalkan tuition fee-nya sendiri, itu aku tuition fee ditanggung sama labku sendiri dan sama kampusnya, jadi udah totally free. Terus kalau buat living cost-nya, karena kerja sebagai researcher, jadi memang kita dapat salary bulanan, kita dapat gaji bulanan kayak gitu. Soalnya kan mahal banget tuh hidup di Seoul. Iya, salah satu kota termahal juga di Seoul ya. Bisa sekitar 15-an ya? 15 sampai 20-an ya? Mungkin ya sekitar segitu lah. Itu maksudnya living cost-nya ya. Oh iya. Kita ngomongin living cost-nya sekitar segitu. Ya emang mahal banget tapi sih. Benar-benar. Oke, terus itu kalau misalkan dari living cost-nya, dari situ dari salary tadi udah mencukupi juga buat aku sendiri buat kontrak rumah di sana. Oh, kontrak rumah ya? Apartemen atau rumah? Jadi sebenarnya aku di semester pertama itu aku sempat di awal-awal aku di asrama kampus. Nah, terus selanjutnya di tahun berikutnya ada teman aku datang dari Indonesia. Jadi aku coba kontrak bareng gitu. Aku kontrak berempat, jadi bareng cowok-cowok berempat, seru deh gue. Nah, terus abis itu tadi dari kampusnya ya. Nah, jadi dari segi pendidikannya, jadi kita nggak cuma kuliah aja, nggak cuma in class aja, tapi kita juga kerja researcher. Jadi si researcher ini kita ngerjain beberapa project-project dari pemerintah Korea sendiri, dari project-project dari company swasta di Korea kayak gitu dan sebagainya gitu ya. Terus sama tuntutannya kalau di lab itu kita disuruh nulis paper sebanyak-banyaknya dan nulis paten gitu. Paper yang merica bukan? Bukan dong. Papernya pakai E, pakai A? Pakai E. Oh, pakai E. Oke. Iya, paper. Oke. Terus. Oke. Terus kalau sejauh ini paper yang aku publish kayak udah ada sekitar 11 mungkin ya. Ada 11 dan tentang AI semua atau 11? Iya, overall tentang AI dari awal memang tentang AI. Nah, terus AI itu adalah artificial intelligence ya. Itu salah satu pengembangan dari machine learning ya? Iya, benar. Salah satu cabang. Enggak, jadi AI dulu baru machine learning. Oh, kebalik. Deep learning. Ya, itu. Oh iya. Ya. Yang terakhir adalah deep learning. Oke, lanjut. Nah, terus itu tadi dari segi kehidupan di kampus ya, yang nggak cuma kuliah doang tapi kerja juga sebagai researcher. Terus selanjutnya aku bahas dari segi kehidupan sebagai muslim ya. Nah, kebetulan karena aku sebagai muslim, jadi untuk mencari makanan halal gitu di Korea itu sebenarnya sebuah tantangan ya dan cukup sulit gitu menurut aku. Jadi pada akhirnya aku setiap harinya masak sendiri, terus kayak nyiapin bekal sendiri, masak sendiri, itu deh pokoknya. Terus kenapa Anda nggak memutuskan untuk jadi chef aja? Kan udah jago masak. Jadi buka restoran. Iya, buka restoran. Restoran halal only. Oke, sorry disclaimer. Iya. Bisa sih. Iya, bisa. Gak kepikiran loh. Iya. Terus dari segi apa ya? Ya tadi misalkan makanan itu kenapa? Jadi kalau misalkan di pinggir-pinggir jalan itu sebenarnya banyak campuran babinya gitu. Jadi kita nggak bisa makan sembarangan gitu. Makanya aku benar-benar maintain untuk dari segi makanan. Terus kalau dari segi ibadah, ya seperti kita tahu nggak banyak musola seperti di Indonesia, bahkan nggak ada musola gitu ya. Dan masjid juga cuma satu-satunya dan itu agak lumayan jauh gitu ya.
Jadi sudah menjadi hal yang biasa kayak misalkan buat aku dan misalkan teman-teman Indonesia lainnya yang khususnya yang muslim gitu ya, untuk kayak misalkan kita bawa sajadah kemana-mana terus kita sholat di trotoar atau di pinggir jalan kayak gitu, sebenarnya gitu? udah biasa. Gitu sih, itu tantangannya sebagai muslim. Terus apa lagi ya? Kalau jalan-jalan terus Nah. kayak makanan gitu kan, kalau nggak salah yang terkenal makanan apa ya? Itu ya, Kintan ada nggak di sana? Enggak ada. Kyokaku bukan? Iya. Kalau makanan itu yang sempat aku cobain itu nih jajangmyeon, terus kayak kimchi gitu di Indonesia juga banyak sih ya. Iya. Tapi rasanya sama nggak sih kayak yang di sana? Terus maksudnya mungkin kan aku kalau merasakan jajangmyeon di sini nggak ada yang kayak rasanya kayak enak gitu, atau emang di sana juga emang kayak gitu? Sama sih. Oh, Kayak, sama ya. kayak lebih ke ini sih, kayak lidah aku nggak cocok gitu sama makanan Korea. Jadi iya. makanya emang cocoknya masak sendiri, masakan Masak Indo. sendiri. Emang lidahnya Indo banget, yang orang Indo banget gitu. Masaknya apa biasa? Saya rasem gitu. Oh enggak, aku biasanya masak ini sih kayak semur daging kayak Semur gitu-gitu. daging. Terus ya biasanya ngedadar telur, kayak bikin salad gitu. Paling lebih ke sana sih. Terus kalau sayur bening, kalau misalnya kamu nyari kayak palawija gitu ada nggak di situ? Kayak Palawija. misalnya jahe gitu ada nggak? Ada. Oh, jahe merah ada ya di sana? Jahe merah ya, kan emang negeri ginseng deh. Negeri ginseng ya. Heeh. Jahe merah berarti red ginger ya? Iya, Oke, ginger. oke. Oke. Terus apa lagi ya? Mungkin kayak makanan favorit di sana atau tempat favorit yang Mas Hima suka gitu di sana. Kan kalau nggak salah aku sempat lihat foto-fotonya Mas tuh di Instagramnya Mas Himawan Nur Cahyanto itu kalau nggak salah ya. Ada di bawah sini. Iya, ada di bawah sini. Itu Mas kayak jalan-jalan di tempat salju gitu. Apa itu iya, di Dufan yang tempat apa dunia salju itu, atau Mas Bukan. terus ngetek tulisannya di Korea Oh, gitu, iya. atau emang asli di Korea? Ya itu ya asli di Korea ya. Asli di Korea. Ya. Soalnya di Transmart ada dulu kalau nggak salah. Oh iya, di Transmart Dunia juga ada salju sih. Nah, Nah, kalau itu sebenarnya aku ini ya, jadi di lab aku itu banyak ngadain setiap seasonnya itu ada conference, ada international conference atau domestic conference di Korea kayak gitu, dan itu ada di winter, di summer, di autumn kayak gitu-gitu. Nah, jadi selama sambil ngejalanin conference, sambil jalan-jalan juga. Jadi misalkan conference-nya sehari gitu, jalan-jalannya 2 hari kayak gitu. Nah, lebih ke sana sih. Jadi Asik sekali ya. kebetulan kalau misalnya transportasi sih karena udah ditanggung ya. Jadi ya aku nikmatin jalan-jalannya aja sih. Jadi ada benefitnya juga lah ikut conference sambil jalan-jalan kayak gitu. Sejauh ini ya seru sih kalau buat jalan-jalan, kayak udah sempet nyobain main ski kayak gitu terus. di mana Everest? Oh bukan. Ada namanya di Pyeongchang. Oh, yang itu di Korea juga? Di Korea. Jauh dari Seoul? Enggak sih, tinggal naik kereta. Soalnya naik kereta di situ kemana-mana cepet, jadi deket rasanya, meskipun jauh ya, kayak jauh di mata tapi Dekat di hati. itu. Oke. Kok Anda juga lucu kan, itu harusnya role saya. Oh iya. Anda kan pembicara. Oh iya. Gak harusnya lucu. Revisi. Iya. Oke. Oke, lanjut. Terus kalau buat jalan-jalan sih, kalau buat jalan-jalan Sabtu Minggu biasanya aku nyempetin jalan-jalan sih, karena kan Senin sampai Jumat kayak udah kerja di lab gitu ya, udah jenuh kerja di lab, jadi Sabtu Minggu aku coba sempetin untuk jalan-jalan sama teman-teman gitu. Itu kemana? Ke HI gitu? Enggak. Ikut apa namanya, Car Free Day gitu nggak ya? Enggak. Oke. Biasanya aku ini sih lebih ke foto-foto atau misalkan di Han River gitu. Jadi ada Han River itu kayak apa ya, banyak trek-trek buat sepeda gitu, trekking buat sepedahan, terus buat foto-foto juga bagus kalau lagi autumn kayak gitu. Itu sih, sampai aku sering sepedahan juga sih di sana, sempat beli sepeda juga di sana, jadi kayak goes bareng teman-teman aku gitu. Kok mindsetku terhadap trek-trekan kok negatif ya? Oh. Trek-trekan yang Trek-trekan iya yang sepeda gitu ya, tuh. bukan ya? Bukan. Jadi trek-trekan kayak gini tapi sepedanya kenceng gitu. Iya. Oh iya, beda persepsi ya. Beda. Oke. Oh, asik ya. Jadi sebenarnya di Korea itu bukan yang kayak full time kayak kerja, benar-benar kerja Senin sampai Minggu gitu, enggak ya. Banyak juga spare time yang bisa dipakai buat traveling gitu ya. Spare time-nya Sabtu Minggu aja sih. Sabtu Minggu aja. Sama kalau misalnya traveling itu nyari waktu saat lagi conference, lebih tepatnya manfaatin waktu conference buat jalan-jalan aja gitu sih. Oke. Tapi ya so far enak sih. Korea buat jalan-jalan itu tempatnya bagus-bagus menurut aku.
Oke. Nah, terus ini nih kan mungkin kan Mas ini kan lagi S2 nih. Sekarang juga belum lulus ya kalau nggak salah ya. Masih wisudanya kan Desember ya kalau nggak salah ya. Aku wisudanya sih Februari ya, tapi Februari. untuk Tahun depan ya? sidang tesis Desember 2021. Oke. Terus kendalanya apa ya? Maksudnya kan lagi kerja nih, terus habis itu ngambil S2 juga tuh. Kendalanya di mana? Maksudnya mungkin ada kayak perbedaan jam waktu kan kalau nggak salah 2 atau 3 jam ya? Kalau misalkan dari Jakarta beda 2 jam. Beda 2 jam ya? Oh kalau di sini beda sejam dong ya? Di sini beda sejam. Nah itu gimana? Ada kendala yang cukup menyulitkan nggak? Kalau dari aku sih paling lebih ke ini ya, manajemen waktu ya. Lebih ke manajemen waktu. Dimana misalkan ada beberapa kali misalkan profesor ngajak untuk meeting, menyesuaikan sama jam sini kayak gitu. Terus abis itu karena aku sambil ngerjain ini juga lagi MT di salah satu BUMN juga, jadi gimana caranya aku coba bagi waktu antara aku ngerjain tesis sama ngerjain tugas-tugas selama aku MT ini di BUMN kayak gitu sih. Salah satunya ini sih, aku kalau ngemonitor jam tuh sekarang ada 3. Ada WIB, WITA, sama Korean Time. Oh iya. Jadi ngeliatnya 3 jam Oh, gitu. asik ya. WiFi emang buat siapa Mas kalau boleh tahu? Oh, buat keluarga. Keluarga. Oh iya. Iya. Oke. Gitu. Terus mungkin pesan nih. Jadi kan mungkin ada yang kalau tujuan dari video ini kan sebenarnya namanya videonya adalah lumat, ya kan? Apa tuh? Lumat adalah keluhan muda-mudi. Nah, jadi sebenarnya kita itu kayak ngelihat mungkin di umur-umur yang penonton kita itu kan anak yang mungkin mau lulus atau baru lulus, dia kayak bingung gitu kan. Aku mau S2 apa mau kerja ya gitu. Terus kayak aku kalau misalnya S2 aku ngambil apa ya gitu. Jadi kan tujuannya buat ngasih gambaran gitu loh S2 itu sebenarnya gimana gitu. Nah, mungkin ada nggak pesan-pesan buat mereka buat apa sih yang harus aku ambil, atau misalnya harus nggak sih aku kayak jadi pengusaha gitu. Apa aku boleh nggak sih kayak misalnya cuman ngambil, misalnya kan ada orang yang punya mindset semua harus jadi pengusaha gitu kan, aku kalau misalnya jadi karyawan boleh nggak sih, atau aku cuma jadi orang biasa boleh nggak sih gitu. Oke, jadi kalau pesan aku buat teman-teman milenial nih ya kita sebutnya milenial. Buat teman-teman adik-adik itu ini ya, pertama setelah misalkan lulus kuliah, coba tentuin plan 5 tahun ke depan gitu. Kira-kira plan ABC-nya itu akan jadi apa dan mau kayak gimana ke depannya. Nah dari situ kalau kemarin yang dari based on pengalaman aku mau ngebagi jadi 2 arah. Pertama aku sambil nge-apply kerja juga dan sambil nge-apply di S2 gitu ya. Jadi sebenarnya apapun itu jalannya, misalkan teman-teman entah itu lanjut S2 dulu atau teman-teman lanjut langsung kerja dulu, itu dua-duanya hal yang sama-sama baik gitu. Nah dari situ opportunity yang teman-teman dapat dimaksimalkan aja gitu ya, dan percaya aja kalau misalkan hal itu adalah hal yang baik buat develop diri teman-teman gitu. Nah kalau kebetulan karena kemarin aku ngambilnya S2-nya tentang teknologi gitu ya, terkait AI. Nah dan ini ngebuka apa ya istilahnya, ngebuka cakrawala aku terkait dunia teknologi ya, mengglobal gitu ya, bahwasannya Indonesia ini masih perlu banget banyak belajar gitu menurut aku dari segi teknologi. Nah jadi pesan juga buat adik-adik, kalau misalkan memang punya potensi yang mumpuni di bidang teknologi, yuk kita kembangin teknologi di Indonesia bareng-bareng. Salah satunya misalkan kalau dari aku nyoba penerapan buat artificial intelligence di Indonesia kayak gimana dan sebagainya. Dan itu sebenarnya banyak banget hard skill terkait teknologi yang bisa kita pelajari gitu. Nah jadi intinya entah itu teman-teman mau lanjut S2 atau misalkan teman-teman langsung lanjut kerja dulu baru S2, itu sama-sama hal yang baik buat teman-teman. Kalau pesan dari aku kayak gitu, dan yuk kita sama-sama bangun buat Indonesia lebih baik, salah satu dari pengembangan teknologi dan SDM-nya. Asik, luar biasa. Nah, jadi gitu kalau pesan dari Mas Hima untuk anak-anak milenial yang sekarang lagi galau nih mau ngambil apa. Jadi apapun pilihan kalian, tetap semangat untuk berkontribusi untuk negeri kita. Juga apapun yang kalian pilih, nggak ada yang lebih buruk, nggak ada yang lebih baik, asalkan kalian yakin dengan pilihan kalian. Asik. Nah, betul. Ya, jadi gitu video dari kami. Tunggu video-video kami berikutnya. Bye bye. Bye, annyeonghaseyo. Annyeong.これこれですよ。
Bentar, gue mau batuk. Oke. 3, 2, 1, action. Jadi perkenalkan, namaku adalah Sena. Nggak perlu ya? Terserah. Oh, iya. Jadi Boleh kok. ikutin aja Mas. Jadi perkenalkan, namaku Sena. Pakai musik. 3. Kalau mau di-cut.